Selamat pagi, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir dalam sosialisasi pada hari ini. Di sini saya akan bersosialisasi tentang budaya saya, yaitu upacara mandi. Upacara mandi adalah merupakan keturunan dari nenek moyang zaman dulu yang dimana diteruskan sampai sekarang. Upacara mandi adalah kegiatan menjemur bibit padi yang telah makan di Belanda. Kegiatan upacara mandi ini tidak hanya dilakukan satu orang, dua orang, dilakukan oleh banyak agar dapat saling bekerjasama dan saling membantu satu sama lain. Upacara mandi merupakan kegiatan membentuk atau mengumpulkan bibit padi yang telah matang dari bibit padat. Kegiatan mandi meliputi kumpulan dari proses penuaian, pembentukan, pembentakan, pembersihan, dan perebutan yang telah dilakukan secara bertahap. Dalam proses penting sekali untuk meletakkan berbagai cara yang baik agar dapat memaksimalkan gabah dan minimalisir kerusakan selama proses penanaman. Memastikkan penanaman pada padi di ladang sesuai dengan kriteria yang dirasakan. Tujuan penanaman padi adalah untuk mengangkat padi dari lapangan pada tingkat kematangan yang optimal, memecahkan kerusakan penilaian hasil semaksimal mungkin. Panen padi tidak dapat menggunakan dan meluaskan hingga proses dilakukan dengan cara penanaman benar dan pada umur panen yang tidak tepat. Cara memanen padi yang baik tidak akan menurunkan hasil secara kuantitatif, sedangkan saat panen yang tepat akan menentukan kualitas gabah dan beras. Mandi harus dilakukan bila bentuk padi sudah yang berasa. Mandi padi yang kurang tepat untuk menurunkan kualitas dari gabah maupun beras. Dalam rangka mandi juga diperlukan diketahui saat mandi dan alat untuk mandi. Berikut beberapa hal memandi padi yaitu: siapkan peralatan memandi padi seperti berbagai alat saat menggunakan padi atau menginjak padi yang sudah dipanen. Yang kedua, potong batang padi yang dengan menggunakan pemandi. Caranya menggenggam satu batang padi dan potong tepat di batang bagian bawah. Setelah itu tumbuhkan ke dalam tumpukan kecil. Berhati-hati pada saat memotong padi karena jika ada kelalai dan tidak mungkin dari anda senang. Yang ketiga, setelah semua batang dipotong, kumpulkan tumpukan kecil tersebut ke dekat kepala yang telah dibulat. Siapkan alat melengkap dan mulaikan memotong padi. Yang keempat, melengkap padi dapat dilakukan dengan cara memegang genggaman batang padi, pegangan batang bagian bawah, dan pukulan padi ke alat melengkap sampai semua tadi rontok. Bagian pemula, jangan menggenggam batang dari terlalu besar karena hasil tidak akan maksimal. Dan cara melengkap padi seperti itu untuk menguras tenaga. Yang kelima, semua padi selesai diletak, bersih dan padi dari daun padi untuk meletak serta kotoran lain. Yang keenam, selain memilih alat mandi, kelompok panen harus juga terkendali dengan baik. Hal tersebut karena pada umumnya panen dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, proses upacara mandi. Dalam upacara mandi, kita harus menunggu selama kurang lebih 3 jam saat tiba di musim panen. Selama kali proses penanaman padi, dalam upacara mandi, orang dengan menggunakan alat yang disebut dengan pemandi. Setelah menunggu kurang lebih 6 bulan, maka setelah musim panen, sama hal dengan proses penanaman padi. Panen juga dilakukan secara berkelompok, tapi sebelum panen dilakukan akan dikumpul akan disediakan tempat untuk menabung padi yang sudah dipetik, akan dibuat seperti rumah kecil yang disebut dengan pondok atau rumah padi. Dan pada masa mereka menunggu panen juga mempersiapkan alat yang digunakan untuk menabung padi.
Para masyarakat juga akan berkumpul dan bersuara persiapan acara mandi. Ya, alat-alat yang digunakan saat acara mandi. Yang pertama, pemandi digunakan saat memandu padi yang sudah mengumpul. Yang kedua, ikat digunakan untuk meletakkan padi yang sudah berpanen dan dijagakan juga untuk menginjak padi yang sudah berpanen. Yang ketiga, tanuri digunakan saat proses memanen padi agar tidak terkena panas. Yang keempat, katin digunakan untuk meletak padi yang sudah berpanen. Yang kelima, makna upacara mandi. Penting dalam upacara mandi adalah dilakukan oleh masyarakat Dayak adalah suatu tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yaitu sebagai ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat berlimpah melalui masukan yang bagus. Dari makna tersebut, dengan cara mengucap syukur masyarakat kepada Tuhan dengan menggunakan doa bersama dan makan bersama di rumah dengan mengundang masyarakat yang ada di rumah. Sekian dari saya, semoga teman-teman dapat pemahamannya dengan baik. Sekian dan terima kasih.